Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya di Desa Karangyoso, Langenrejo, Kutoarjo, Purworejo. Kalau kita peminat perkembangan sejarah gereja Kristen, nah ini adalah dulu menjadi ikon sejarah pertumbuhan gereja Kristen di tanah Jawa. Kalau kita mendengar nama Kiai Sadrah atau kakek saya bernama Mangun Sembri, mereka ini adalah tokoh-tokoh penyebaran agama Kristen, dan saya sedang melayat sepupu saya yang dipanggil Tuhan di tempat ini. Nanti saya ingin menerangkan lebih lanjut tentang sejarah gereja dan rintisan kekristenan di tanah Jawa oleh Kiai Sadrah dan para muridnya, diantaranya adalah eyang saya Mangun Sembri. Kita ke sana karena mau layak. Saya sedang menuju ke rumah bude saya, tetapi sudah wafat sudah lama sekali, tetapi ini dihuni oleh salah seorang anaknya, kalau saya menyebutnya Mbak Yarti, yaitu sepupu saya di Desa Karangyoso di Langenrejo, Kutoarjo, yang wafat. Kita memasuki gereja, sekarang gereja Kerasulan Baru Langenrejo, Karangyoso, Kutoarjo. Ini adalah pusat sejarah perintisan kekristenan di tanah Jawa yang dipelopori oleh Kiai Sadrah. Dan kakek saya Mangun Sembri adalah rekan kerja Kiai Sadrah. Kita akan mengunjungi makam Kiai Sadrah sesudah dari melayat ini. Tentu saja berbeda dengan tata letaknya, berbeda dengan gereja Katolik. Oh ya, ini sangat khas sejak saya kecil, artinya 50 tahun yang lalu gereja-gereja Kristen Kerasulan Baru itu sudah memakai alat musik ini, angklung namanya, sebelum kemudian mereka beralih ke alat musik yang modern. Ini sangat klasik. Jadi teman-teman sepermainan saya bisa memainkan angklung semacam seperti itu. Dan itu untuk mengiringi kur, untuk mengiringi kebaktian, untuk mengiringi ibadah. Ini tentu saja ada tahun namanya gambang untuk pelengkap angklung. Itu. Kita lihat ada juga bass. Bass itu tentu saja lebih besar. Ininya pemukulnya ada nih. Ini bass nih. Ya, ini udah nganu. Ini semacam museum saja. Nah, ini untuk mengiringi ibadah. Tentu saja gereja Kristen Kerasulan Baru itu dekat di hati dengan keluarga kami, karena kami dibesarkan, dididik, dan bahkan rumah yang sekarang menjadi tabun keluarga kami dulu juga dipakai untuk ibadah, menjadi gereja Kristen Kerasulan Baru, walaupun kami sekeluarga kemudian menjadi Katolik karena ibu pertama-tama bekerja di Yayasan Katolik waktu itu. Maka ini menjadi sangat penting, bagian dari sejarah keluarga, karena bapaknya ibu itu aktivis. Pada waktu itu ini saya sedang di Langenrejo itu Butuh itu Kutoarjo, masih ke barat. Eyang saya dan budi saya
itu ngilmu tentang agama Kristen itu jalan kaki dari Bantul ke tempat ini. Lebih ya, 70-an kilo kan, 70 kilo kurang lebih jalan kaki pulang balik setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, untuk menemui dan meguru pada Kiai Sadra. Dan ini adalah bangunan sejarah yang karena dulu sudah rusak kemudian direnovasi. Sayang sekali bahwa tampaknya renovasi ini tidak menyisakan bagian dari sejarah itu, walaupun tanahnya adalah awal mula berdirinya Pasamuan Kristen. Tetapi bangunannya tidak mencerminkan bahwa ini ada sejarah masa lalu, karena sekarang serba bangunan baru. Itu. Nah, sekarang kita sedang menuju ke makamnya Kiai Sadra. Ada di tengah sawah. Jadi mencarinya juga agak sulit. Tetapi mudah-mudahan ini benar bahwa kita menuju ke makam Kiai Sadra. Rupanya orang-orang sini mengenalnya sebagai makam Kristen. Itu ada bangunan yang cukup tertata dan mungkin di sana. Kita lihat di tengah persawahan di Kecamatan Kutoarjo, tapi masih ke barat lalu ke selatan, cukup jauh. Nih kita akan melihatnya. Sebelum sampai ke Kiai Sadra, kita mengunjungi makam-makam keluarga dari Budi Tejo. Dan ini adalah makamnya Mas Tikto yang wafat di perbatasan Indonesia Malaysia dalam rangka pewartaan iman. Jadi memang kami dari keluarga ibu itu pewarta iman dalam gereja Kristen, gitu kan? Ini oh, ini Pak Di. Ini Pak Rasul Yusa. Oh, Pak Rasul Yusa. Oh, nemri to nggih. Oh, pancen priantun mriki napa? Ora ada ya? Kamu nggih. Oh, ini Rasul Yusa. Derek langkung nggih, Mas nggih. Pamit. Oh iya, Rasul Yusa ini tokoh kekristenan juga. Nah, kita sekarang menuju ke makamnya Kiai Sadra. Itu lihat bangunannya sangat Jawa ya. Bangunannya sangat Jawa, cungkupnya, dan kita akan masuk di makam itu. Ini makam Kiai Sadra. Kula nuwun nggih. Kiai Rasul Raden Abbas Sadra Suropranoto. Terus apa? Kawo Sedo. Mas. Wacane, Mas. Sedo 1924 ya Mas ya. Karangyoso. Kiai Sadra nyuwun donga lan pangestu. Nyuwun pangestu Kiai Sadra. Pangestu nyuwun pamit, nyuwun derek keluarga ageng Budi. Terus derek keluarga ageng Budi Tejo.
tulung dipun sembayangaken Mas Satyo, Mas Sudyo, Mas Kapundhut, Mas Tigdo, Mas Dodo lan Prayak Ageng. Nuwun nyuwun pamit. Ini makam Kiai Sadra. Lalu kita akan masuk ke makam Nyi Sadra lewat lorong-lorong begini. Oh, ini Nyai Sadra. Lihat, bahkan nisannya pun inkulturatif Jawa dan kemudian ada salibnya. Ini kuburan Nyi Sadra. Nyi Roro Tompo Debura Sadra Sutopranoto. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melengkapi kunjungan layat saya di Desa Karangyoso, Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, tentang Kiai Sadra. Saya mempunyai relasi batin dengan komunitas iman itu karena eyang saya, jadi bapaknya ibu kandung saya, namanya Mangun Sisulo Sembri, itu kerabat kerjanya Kiai Sadra. Dan diantaranya kakaknya ibu itu tinggal di Karangyoso, di tempat Kiai Sadra hidup, mendirikan gereja dan dimakamkan. Nah, saya hanya ingin membacakan apa yang ada di Wikipedia. Begini ternyata Kiai Sadra. Sadra lahir 1835 dan meninggal 1924. Ia lahir di daerah Karisidenan Jepara. Sumber lain mengatakan bahwa ia lahir di Karisidenan Demak. Oke. Gelar imamat kiai kan aneh. Seorang pendeta sebutannya kiai sampai wafatnya. Sampai seterusnya, sampai sekarang kita mengenalnya sebagai Kiai Sadra. Siapa itu? Gelar imamat kiai melekat hingga kini karena sebelum menjadi penginjil, dia adalah seorang muslim yang punya banyak pengikut, diceritakan di Wikipedia. Terus riwayat hidupnya begini. Nama kelahirannya Radin. Saat ia berguru di pesantren daerah Jombang, namanya diganti menjadi Radin Abbas. Akan tetapi setelah belajar di Jombang, ia hijrah ke Semarang, bertemu dengan seorang penginjil yang namanya Huso. Kemudian dia ikut katekisasi. Dalam proses kelas katekisasi, ia berkenalan dengan seorang yang sudah sepuh bernama Ibrahim Tunggul Wulung yang asalnya sedaerah dengan Radin, yaitu dari daerah Bondo, Karisidenan Jepara. Semenjak perkenalan tersebut, Radin menyatakan kehendaknya menjadi murid Tunggul Wulung. Setelah menjadi murid Tunggul Wulung, mereka berdua sempat pergi ke Batavia. Dan di Batavia, Radin dibaptis tahun 1867 dan menjadi anggota Gereja Sion Batavia. Saat dibaptis umurnya 26 tahun. Lihat, pemuda yang sedang berkobar-kobar. Nama baptisnya Sadra, maka kemudian disebut sebagai Kiai Sadra. Sejak dibaptis, ia bertugas menyebarkan brosur dan buku-buku tentang agama Kristen dari rumah ke rumah di seputar Batavia, kalau sekarang Jakarta. Setelah dibaptis dan menyebarkan brosur, Sadra kembali ke Semarang. Di sana Tunggul Wulung telah mendirikan beberapa desa Kristen, yaitu Banyutowo, Tegalombo, dan yang paling terkenal adalah Desa Bondo di utara Jepara. Saya ingin ke sana suatu saat. Setelah menjadi pemimpin jemaah Bondo, karena Tunggul Wulung berkeliling untuk menarik orang-orang untuk tinggal di Bondo,
Setelah Tunggul Wulung kembali ke Bondo, Sadrah pun keluar dari Bondo, keliling menuju Kediri saat berusia 36 tahun dan pergi ke Purworejo. Di Purworejo diangkat anak oleh pendeta Stephen Philip. Sadrah tinggal di Purworejo selama setahun dan kemudian pindah dari Purworejo, masih kabupatennya Purworejo, yaitu Karangyoso. Desa ini tempat saya melayat, di mana budi saya tinggal. Sudah almarhum tentu saja, karena anaknya Jojo juga sudah tua 70-80 tahun. Di Purworejo, Sadrah tinggal di Purworejo selama setahun dan pindah ke Karangyoso, 25 km selatan barat Purworejo. Ini. Kemudian dia mengembangkan kekristenan di sekitar Purworejo dan kemana-mana kemudian. Nah, metode yang dipakai oleh Sadrah dalam penginjilan adalah menerima tantangan debat secara dengan metode debat umum. Orang yang pertama dikristenkan adalah Ibrahim di desa Sruwuh, tetangganya. Dan kemudian juga Kasan Mataram yang terkenal pada zaman itu. Metodenya sekali lagi debat berlangsung beberapa hari. Saya berpikir mungkin panggilan menjadi imamat dan secara khusus menjadi pewarta itu ya karena kultur keluarga saya, sepupu-sepupu saya itu juga menjadi rasul, menjadi uskup dan pendeta dalam gereja yang dirintis Kiai Sadrah sampai saat ini. Bahkan salah satu sepupu saya meninggal ketika sedang pewartaan di tanah Malaysia di Sabah, mungkin 3-4 tahun lalu. Itulah yang ingin saya lengkapkan dengan apa yang sekarang sedang saya kunjungi di desa Karangyoso untuk melayat suami dari sepupu saya di kampung Kiai Sadrah. Yuk, semangat menjadi saksi Injil untuk Anda semua. Ya.